kan dari Pak Widi. Lah, masih semangat napa mboten niki belajarnya? Tentu masih semangat nggih? Nah, Semangat. kita selanjutnya akan belajar. Nah, kita akan belajar tentang Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Bagaimana Google Classroom? Nanti akan kita pelajari. Monggo kepada Bu Endang kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Gusnul. Suara saya bisa terdengar ya Bu Gusnul? Nggih, bisa terdengar Bu. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, mari kita belajar bersama tentang Google Classroom. Nah, apakah Google Classroom itu? Tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru yang di masa pandemi yang lalu sampai sekarang pun masih menggunakan platform Google Classroom itu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini silahkan nanti Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar ID yang sudah diaktifkan dari pertemuan pada opening yang lalu. Jadi tadi untuk materinya dari Bapak Widi, Google Docs, tentunya Bapak dan Ibu semuanya sudah menggunakan akun belajar ID. Begitu ya Bu Gusnul? Enggak, jadi harus dipastikan pakai akun belajar ID karena banyak manfaatnya. Monggo Bu Endang. Iya. Nah, untuk mengenal apa itu Google Classroom ataupun yang di dalam Google Classroom itu ada apa saja, kita langsung simulasi saja ya Bu Gusnul. Lebih enaknya seperti itu, singkat waktu. Jadi saya langsung share screen saja. Apakah sudah bisa muncul layarnya Bu Gusnul? Sampun Bu Endang sudah tertampil di layar saya. Oh iya, Bapak dan Ibu, oh ya Bu Gusnul, tadi sudah mendapatkan kode kelasnya apa belum ya peserta? Nah, ini akan segera kita bagikan sambil ketika kita menjelaskan materinya. Terima kasih Bu Gusnul. Nah, Bapak dan Ibu, selama mengikuti kegiatan di pelatihan ini nanti, kita akan belajar juga melalui Classroom. Jadi, nanti setiap peserta akan kita undang ataupun Bapak dan Ibu bisa join atau gabung ke Classroom yang sudah disiapkan masing-masing trainernya atau masing-masing pendampingnya. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu mendapatkan kodenya, kode kelasnya, bagaimana kita akan bergabung di kelas itu dengan menggunakan kode, kita langsung saja Bu Gusnul ya. Bapak dan Ibu tadi berada di Google Docs, di sini. Letaknya Google Docs. Nah, untuk Google Classroom itu letaknya di sebelah Google Doc ini. Jadi panjenengan bisa langsung klik di Classroom. Nah, jika Bapak dan Ibu belum pernah login ke Classroom, belum pernah sama sekali, maka di sini masih kosong. Belum ada kelas ataupun belum pernah gabung di kelasnya. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, silahkan Bapak dan Ibu ke pojok kanan atas. Di sini ada tambah, silahkan diklik. Nah, ada dua menu, join kelas dan create kelas. Ada gabung dan juga membuat kelas. Jika Bapak dan Ibu punya kode kelasnya, maka kita klik join kelas. Tampilan akan seperti ini Bapak dan Ibu, dan di sini dimintai kelas kode atau kode kelas. Silahkan
Bapak dan Ibu nanti ketika sudah mendapatkan kode kelasnya di input di sini. Saya coba langsung I9. Misalkan saya sudah mendapatkan kode kelas ini. Kemudian kita kembali ke samping kanan atas, kita klik gabung atau join. Karena tampilan pada laptop ada yang bahasa Inggris dan juga ada yang Oke, bisa menyesuaikan Bu nanti. ya. Ini kode kelasnya kelihatannya ini kode kelasnya. Mohon maaf Bendang, ini suaranya sedikit tolong dinaikkan. Oh iya. Oke. Kita masukkan kodenya. Bagaimana Bu Puspa? Suaranya sudah bisa terdengar? Oke, sampun. Kita klik join tadi sampai sini ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika sudah memasukkan kode kelasnya, maka kita akan bergabung di kelas yang masing-masing itu. Jadi nanti langkah Bapak dan Ibu semuanya, silahkan ketika nanti di-share oleh Bu Kusnul atau para pendamping Bapak dan Ibu untuk segera bergabung ke kelasnya dengan memasukkan kode kelas masing-masing dari peserta. Itu untuk langkah ketika kita ingin bergabung dengan kode kelas. Itu langkah awal Bapak dan Ibu ketika kita nanti ingin belajar di classroom selama pelatihan ini. Dan ini juga bisa memang juga digunakan untuk siswa-siswi. Ketika kita mendapatkan kode kelas, kita ingin mengundang siswa kita, maka langkahnya seperti itu untuk siswanya ketika ingin bergabung. Iya Bu Endang. Bapak dan Ibu, selain itu kita juga bisa create kelas. Create kelas atau kita sebagai guru ingin membuat kelas maya, classroom. Kita kembali ke sini. Kemudian kita buat kelas atau kita klik create kelas. Nah, di sini identitas kelasnya Bapak dan Ibu silahkan, misalkan kelas 6 SDN Makmur, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan nama gurunya. Itu silahkan nanti diisi disesuaikan dengan kelas Bapak dan Ibu yang mengampu kelas berapa, seperti itu. Lanjutnya kita klik create atau buat. Ini sinyalnya. Ya, harus bersabar Bu ini, nggih. Itu sudah muncul. Ya, ini adalah kelas yang sudah kita buat untuk siswa kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin yang lalu juga sudah banyak yang menggunakan, tetapi di sini kita menggunakan kembali dengan akun belajar.id. Nah, apa perbedaannya di dalam kelas ini yang menggunakan akun belajar ID atau akun pribadi? Di sini Bapak dan Ibu, di sini sudah muncul perbedaannya. Kita membuat kelas menggunakan akun belajar ID tadi, ini muncul untuk menu Google Meet.
untuk meeting. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu nge-share untuk link Meet-nya seperti ketika kita menggunakan akun pribadi. Kita tinggal klik ini, kemudian seluruh siswa yang sudah aktif langsung akan terhubung dengan kelas maya kita atau saat virtual daripada kita nge-share linknya, tidak, ini tinggal klik saja. Di sini merupakan keunggulan dari apalagi menggunakan akun belajar ID. Wah, banyak perbedaannya nggih Bu ternyata. Ya, kemudian untuk menu-menu ini, Bu Kusnul, kita juga harus tahu di stream ini kita bisa menuliskan pengumuman di sini. Kemudian kita juga bisa menuliskan misalkan ada ingin menyampaikan notifikasi apa kepada siswa kita langsung klik saja di sini. Misalkan di sini bisa ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita mengenal ini dulu. Kalau classwork itu adalah tugas kelas. Jadi nanti di sini untuk membuat tugas kelas. Selanjutnya ada people atau orang. Di sini adalah ruang gurunya dan juga siswa. Nah, di awal pada waktu opening kemarin sudah disampaikan bahwa dengan menggunakan akun belajar ID itu untuk guru kapasitasnya 20 dan untuk siswa itu menjadi 1000 siswa. Betul begitu Bu Kusnul ya? Enggak, luar biasa Bu ini. Kalau 1000 siswa ini satu sekolah pun bisa masuk ini. Iya. Tetapi ketika kita menggunakan akun pribadi itu hanya terdiri 20 guru dan 250 siswa saja. Jadi itu perbedaannya Bapak dan Ibu. Nanti ketika kita menggunakan akun lama-kelamaan kita akan merasakan manfaatnya dan itu free, tidak berbayar. Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Di sini grade atau penilaian ini letak nanti guru menilai siswanya. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan mengundang siswa kita, Bapak dan Ibu. Jadi, cara untuk bergabung di Classroom itu tidak hanya melalui kode kelas, tetapi kita juga bisa mengundang siswa dengan emailnya. Dicoba langsung Bu Kusnul ya. Nggih, siap Bu. Coba saya menjadikan Bu Kusnul sebagai siswa, biar nanti bisa langsung melihat Bu Kusnul. Ibtida 37. 37 belajar. Nggih Bu. Sudah betul. Ya. Saya undang atau invite di sini. Jadi, misalkan Bapak Ibu mempunyai siswanya 10 atau 5. Silakan ketik untuk emailnya, kemudian diundang atau invite. Kita kirim. Nah, di sini itu sudah ada Google School. Nah, kita masuk akan masuk di Google School dan nanti Google School akan join kelas yang saya buka tadi. Iya. Nah, sudah tertampil Bapak Ibu untuk layar dari saya? Oke. Nah,
ketika kita akan membuka undangan kelas, kita akan membuka email kita. Kita buka emailnya yang ada di titik 9 tadi, titik ajaib. Di situ ada banyak yang akan kita buka, yaitu Gmail. Nah, ini akun saya. Akan saya cari undangan dari Bu Endang. Oh, ternyata ini undangannya di paling atas sudah masuk nih Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik join. Nah, ketika kita sudah menerima undangan, kita bisa klik join. Iya, Bapak, Bu Kusnul, Bu Endang. Jadi kalau kita misalkan sudah dapat undangan, kita langsung itu ya, lihat Gmail-nya paling tidak. Ya, jelas. Kalau kita lihat Gmail kita, langsung kita gabung ke Classroom Trainer kita nanti. Enggak, betul sekali, Pak. Enggak, monggo Bu Endang, silakan dilanjutkan. Nah, itu tadi Bu Kusnul sebagai siswa. Sekarang coba dilihat di kelas yang sebagai gurunya. Oke, silahkan Bu Endang. Wah, nanti bisa jadi gurunya, kita bisa melihat bagaimana tampilannya ketika kita menjadi guru. Dan bagaimana juga tampilannya yang ada di tampilan siswa kita. Nah, jadi nanti kalau ada siswa yang tanya, kita tidak kebingungan. Nah, siswanya mau diarahkan ke mana, jadi itu akan sangat mudah. Sudah bisa tampil, Bu Wisnu? Oke. Sudah ya? Nah, sebentar Bu Endang, masih belum muncul di screen kami. Oke. Nah, nanti biar Bapak Ibu juga bisa nanti kalau siswanya tanya dengan mudah untuk menjawabnya. Oh, nanti diarahkan ke sini siswanya karena kita tidak bertemu langsung. Kalau kita tidak tahu tempatnya nanti akan kebingungan. Nggih, Bu Endang, ngoten nggih? Betul sekali, Bu. Iya. Belum bisa muncul ya? Oke. Sebentar Bu Endang, ini masih diproses. Selain tadi dengan kelebihan-kelebihannya itu, apakah kita dapat kemudahan lainnya Bu Endang ketika kita menggunakan Classroom? Iya, sangat banyak. Untuk kemudahannya, kita yang jelas nanti lebih bisa memanfaatkan ini dengan sempurna, dengan memanfaatkan akunnya. Belum bisa tampil? Bu Krisna mungkin? Belum bisa tampil ya? Belum, ini enggak. Nah, Pak Widi sudah pernah menggunakan Classroom menapa dereng? Sudah pernah mohon maaf mic-nya tolong. Oh ya. Alhamdulillah sudah pernah. Iya. Ini apa kelebihannya? Kelebihannya di sini kita bisa membentuk kelas, Bu Kusnul. Kita bisa membentuk kelas secara online. Kita bisa menilai siswa dengan mudah. Dan juga bisa istilahnya secara materi juga semuanya bisa ditampilkan di sini dengan kita sebagai guru dan kita bisa mengundang guru lagi, Bu Kusnul. Iya. Bu Endang, bagaimana itu caranya mengundang guru, juga bagaimana caranya siswa dengan mudah mengakses Classroom kita? Monggo silakan dilanjutkan. Sudah bisa tampil ya, Bu Kusnul dan Pak. Nggih. Oh iya. Tadi kita setelah mengundang siswa, artinya kita melanjutkan sebagai guru. Di sini Bu Kusnul sudah menjadi murid yang sudah diundang tadi. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita sudah mendapatkan murid, ketika kita ingin mengundang guru lain, kita di menu guru ini. Begitu Bu Kusnul ya. Nah, setelah kita mendapatkan murid, kita coba untuk membuat tugas atau tugas kelas. Kalau di
laptop saya ini classwork gitu. Nah, di sini ada menu create atau buat. Silahkan diklik dan di sini tersedia assignment, tugas, kemudian tugas kuis, kemudian ada materi dan sebagainya. Misalkan kita akan membuat tugas untuk siswa kita. Kita klik tugas. Nah, Bapak dan Ibu, tugasnya misalkan kita ingin membuat tugas tema 1, misalkan seperti itu. Kemudian kita tulis perintahnya. Kerjakan tugas di bawah ini dengan, nah, misalkan seperti itu. Ini bisa disesuaikan apa yang ingin kita berikan ke siswa. Deskripsinya di sini. Nah, di sini bisa menambahkan filenya, Bu Kusnul ya. Kita ingin melampirkan file apa saja, di sini bisa. Kita langsung klik tambah atau add file. Nah, Bapak dan Ibu, file yang akan kita tambahkan itu bisa kita ambil dari drive, bisa kita ambil dari link, bisa dari file yang ada di komputer atau di laptop, dan juga bisa dari YouTube. Luar biasa Bu Kusnul ya. Jadi kita bisa melampirkan file dari Nggih, Bu Endang, sangat luar biasa. Nggih. Misalkan kita lampirkan filenya, kita ambil salah satu, misalkan seperti ini. Setelah diklik, apa file yang akan kita lampirkan, maka kita klik insert ini. Nah, di sini file yang akan kita kirimkan ke anak-anak, ke siswa kita, ini sudah ada dan di sini ada settingannya. Ketika Bapak dan Ibu mengirimkan materi saja, tentunya siswa hanya bisa melihat student view file atau siswa dapat melihat file. Nah, tetapi di sini nanti saya ingin siswanya bisa setiap tugasnya itu menjadi nama siswa masing-masing. Kemudian siswanya bisa mengeditnya. Di sini saya pilih membuat kopiannya menjadi setiap siswa. Kita klik. Nah, dilanjut ke sebelah kanan tentunya untuk semua siswa. Dan di sini itu kelas 6. Nah, di dalam penugasan itu ada poinnya. Ketika kita mengirimkan dan memilih menu tugas, tentunya itu diminta penilaiannya Bapak dan Ibu. Iya, Bu Endang. Ya, selanjutnya itu adalah jika Bapak dan Ibu itu menginginkan menyerahkan tugasnya kembali ke gurunya, itu diberi batasan waktu. Jadi kita setting di sini Bu Kusnul ya. Misalkan sampai tanggal berapa ngoten nggih? Betul, hari ini tanggal 6, kemudian kita menginginkan 2 hari saja. Kita pilih tanggal 8, kita klik. Nah, kemudian time-nya kita menginginkan anak-anak kita mengumpulkan pada jam berapa, di sini juga bisa di setting juga. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat siswa kita yang terlambat
mengumpulkan tugas itu siapa, nanti bisa dilihat karena di sini sudah di setting waktunya. Tetapi jika Bapak dan Ibu tidak menginginkan batasan waktu, di sini dikosongkan saja. Dan yang lebih penting lagi, Bu Kusnul, di sini Bu Endang. harus menciptakan atau membuat topiknya. Agar apa? Ketika anak masuk ke classroom, itu mudah melihat. File itu tertata rapi dan tidak berantakan. Nah, misalkan tadi tugas tema 1, kita beri topik tema 1. Seperti itu misalkan. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan daftar hadir, kita isi topiknya daftar hadir dan sebagainya. Sampai di sini bagaimana Bu Kusnul? Bisa diterima ya Bapak dan Ibu? Oke, sudah bisa diterima. Mengirimkan tugasnya. Ketika ini sudah lengkap, Bapak dan Ibu silakan sign. Klik sign. Bu Endang, ini ada, oke, monggo silakan dilanjutkan dulu. Oke. Nah, di sini tugas tema 1 topiknya ini, kemudian tugasnya sudah terkirim. Di sini sudah tertera paling lambat diserahkan kembali itu tanggal 8 Juli pukul 11.59. Begitu untuk tugas. Nah, sekarang kita cek siswanya dulu. Apakah siswa tampilannya bagaimana? Coba ulang lagi satu biar untuk simulasi saja ini. Ya, terkait mengundang siswa, ini ada pertanyaan Bu Endang. Bagaimana caranya mengundang lebih dari satu siswa? Oke, Bapak Ibu, jika ingin mengundang lebih dari satu siswa, bisa Bapak Ibu mengambil dari sini, oh bukan, maaf, yang ini. Nah, dari sini, di sini ketika diklik akan muncul kode kelasnya. Kita kopikan kode kelas ini, kemudian sekarang kan kita punya grup WA. Kita share di grup WA. Itu alternatif yang pertama. Jadi nanti anak-anak gabungnya melalui kode kelas ini. Tetapi jika kita ingin mengundang melalui email, kita kembali ke people tadi atau orang. Kita klik di sini, di siswa atau student, kita klik tambah. Kemudian kita masukkan emailnya. Misalkan email kita punya murid 10. Kita masukkan emailnya di sini. Kita ketikkan 10 email. Kemudian siapa lagi dan sebagainya. Langsung 10 bisa. Kemudian kita klik invite atau undang. Nah, di situ nanti akan masuk. Mohon sebelum dilanjutkan Bu Endang, ini ada masukan, suaranya tidak jelas. Oh, gitu. Mungkin karena beberapa jaringannya, Nah, Bapak dan Ibu, ketika tadi kita sudah, misalkan kita tadi mendapat undangan ya, mendapat tugas, maka kita akan
masuk juga, bentar. Sudah bergabung. Nah, di sini. Oh, bukan. Bentar, coba Bu Kusnul. Tadi sebagai siswa Ya? bisa tampil untuk siswanya. Mungkin dari sana bisa join atau dari sini. Oke, bisa saya tampilkan dari sini, Bu Endang? Nah, oh, sudah Bu. Oh, sudah. Nggih, monggo. Mohon maaf, jaringannya juga. Pepo. Nah, ini sudah ada. Kalau kita dari Bapak Ibu gurunya, kita bisa melihat di sini ada tugasnya sudah terkirim. Nah, sekarang kita ke siswa. Bagaimana siswa mengerjakan tugasnya? Nggih. Coba pandangan tadi sudah ada, kita terima dulu. Coba dari situ Bu Kusnul. Untuk share screen jadi siswanya nggih, Bu? Ya, bentar saya matikan. Nah, ini tampilannya. Nggih. Bu Endang, bagaimana sudah? Ya, belum. Ditunggu dulu nggih berarti nggih Bu ini. Iya. Nah, di sini kalau di screen saya, nggih, masih, Belum. Iya. nggih. Di sini juga sudah Bu Kusnul. Maksudnya Bagaimana? sebentar, jaringannya. Bu Endang, ini suaranya masih putus-putus. Oh, maaf, jaringannya. Bagaimana? Masih kurang jelas? Bagaimana Bapak Ibu yang hadir hari ini tolong disampaikan bagaimana? Apakah sudah jelas? Suara saya tidak jelas? Nggih. Bagaimana? Bu Kusnul? Nggih, sampun Bu. Iya. Nggih. Ini yang saya di screen Bu Kusnul ya? Nggih, ini tampilan kita saat menjadi siswa. Mohon dipandu Bu Endang. Iya. Coba Bu Kusnul klik di classbook-nya, ya. Nggih. Nah, Kelasnya. Nah, begitu panjenengan klik tugas tema 1. tugas tema 1 nggih Bu Endang. Ya. Di situ ada review assignment atau melihat tugas. Panjenengan klik dari situ. Nah, ini tugasnya. Ya. Diklik. Guys, screen-nya ini saya bagikan satu screen sebentar. Kalau gitu saya bagikan di layar penuh saja. Supaya tertampil apa yang saya bagikan gitu, Endang. Atau langsung saya bisa ini sudah. Oh, ngoten nggih, monggo. Ya, Silakan. Ya. Sudah
dan Ibu. Bagaimana suara saya, Pak Ismul? Masih ada feedbacknya. Masih ada feedbacknya, Pak. Tolong itu, Bendang diperbaiki dulu untuk jaringannya supaya kita yang hadir hari ini dapat menerima dengan jelas. Apa yang sudah kita sampaikan itu bisa sampai ke Bapak Ibu dengan jelas. Oke. Nah, ditunggu dulu untuk Bapak Ibu guru. Ya, ini juga tidak pakai headsetnya. Bagaimana suaranya, Bu? Apa masih sulit? Bu Endang. Bisa diterima? Masih ada yang menyampaikan suaranya kecil, ngoten. Oh, gitu. Coba dicoba lagi, Bu Endang. Oke. Sebentar, ini masih diperbaiki. Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini sudah banyak sekali dari SDN 2 Sedarat, ini sudah hadir. Ada dari SDN Dadapan Balong. Coba Ibu Bu Gusnul, bagaimana? Masih ada feedback atau bagaimana? Suaranya sudah jelas, Bu Endang? Halo? Sudah jelas? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya juga sudah berteriak. Monggo silahkan Bu Endang dilanjutkan. Halo, sudah jelas ya Bu ya? Sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Ketika siswa mendapatkan tugasnya, siswa langsung ke tugas kelasnya, ke classwork. Kemudian coba kita klik apa tugasnya. Ini sebagai siswa. Nah, mengapa Bapak dan Ibu di sini nanti ditampilkan tugasnya seperti ini? Karena nanti semua peserta pelatihan ini akan juga mengerjakan tugas seperti ini dan ditunggu sampai menyerahkan tugas kembali. Makanya di sini nanti sedikit berbagi bagi yang belum pernah mengirimkan tugas di Google Classroom, nanti di pelatihan ini bisa belajar bersama. Nah, Bapak dan Ibu, tugasnya ini hanya contoh saja, sangat singkat. Tugasnya hanya mengirimkan screenshot. Misalkan setelah Anda atau setelah Bapak Ibu bergabung di dalam kelas. Nah, langkahnya bagaimana untuk mengerjakan screenshot ini? Bagaimana Bu Gusnul? Kita pakai tombol yang ada di laptop ya. Kita kembali ke kelas. Kemudian kita tunjukkan bagaimana kita untuk screenshot-nya. Bapak dan Ibu silahkan bersani laptop di keyboardnya. Di situ ada tulisan PRTSC ya, print screen-nya. Di situ diklik satu kali. Mana yang ingin di SS tadi, yang ingin di screenshot. Kemudian kita kembali ke tugas kita. Kita pastekan di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah terbukti bahwa bergabung di kelas masing-masing. Itu contoh saja. Jadi tugasnya tinggal copy paste dari SS yang diminta. Mudah sekali Bu ternyata tugasnya itu. Iya. Tapi ini sudah
sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu semuanya sudah mengikutinya. Nggih. Itu Bu Kusnul tujuan kita jadi mudah tetapi bermanfaat. Nggih, Gitu. Bu Endang. Nggih. Dan ada cara lain Bu Kusnul ya. Cara Untuk yang mana Bu Endang? Monggo. screenshot-nya, iya, kita bisa pakai, kita cari yang mau di SS, kemudian kita cari snipping tool. Ya, snipping tool. Kemudian muncul seperti ini, kita klik baru atau new. Ya. Kemudian kita SS yang diinginkan, kita crop. Misalkan seperti ini. Nah, di sini berwujud foto juga. Kemudian tinggal kita klik edit, kita pilih copy. Nah, setelah itu kita bisa pastekan di sini juga. Yang tadi kita hapus dulu, kemudian kita paste dari yang snipping tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit ilmu bagi yang belum. Jadi untuk screenshot yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai mengerjakan tugasnya, bagaimana langkah selanjutnya Bapak dan Ibu? Kita harus mengirimkan atau menyerahkan kembali tugas kita atau tugas misalkan nanti siswa. Nah, tidak perlu Ctrl S atau kita save di dalam mengisi slide yang diminta ini. Tetapi ini sudah tersave atau sudah tersimpan otomatis. Benar begitu, Bu Kusnul? Nggih, benar. Jadi tidak perlu lagi kalau lupa tadi sudah dikerjakan atau belum, tidak perlu khawatir, akan tersimpan secara otomatis nggih, Bu. Ya, betul. Misalkan kita buktikan saja, kita keluar. Kita keluar, kemudian kita kembali ke sini lagi. Kita klik. Apakah benar sudah tersimpan atau belum? Kita lihat. Nah, sudah tersimpan Bu Kusnul. Nggih, akan otomatis nggih, Bu? Ya, betul. Meskipun tidak di-save atau di Ctrl S. Ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, kita klik View Assignment. Jangan lupa setelah Bapak dan Ibu mengerjakan semua tugasnya, itu diserahkan kembali, di turn in. Karena apa? Ketika nanti mengerjakan tugas selesai, tetapi tidak diklik menyerahkan atau turn in, maka tugas Bapak dan Ibu tidak akan sampai ke kami. Oke, jadi jangan harus lupa diserahkan. Iya, jangan lupa diklik menyerahkan atau turn in, kita serahkan. Coba. Sudah, kita sebagai siswa sudah menyerahkan, kita kembali ke guru atau yang memberikan tugas. Di mana kita mengecek tugas siswa kita sudah diserahkan atau belum? Kita ke penilaian atau ke grade di sini. Kita klik. Nah, di sini siswa, salah satu siswa sudah menyerahkan tugasnya. Kita mengeceknya Bapak dan Ibu sebagai guru,
kita cek tugas siswa kita. Apakah yang diserahkan ke kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita cek di sini tadi. Oh iya, ternyata siswa kita sudah mengerjakan dengan sempurna. Maka Bapak dan Ibu silahkan memberikan nilai di sini. Kita tulis. Karena sudah sempurna, kita beri nilai 100. Misalkan. Nggih. Diberi Kemudian, penilaian nggih. Ya, kita juga bisa mengirimkan komentar kepada siswa, masing-masing siswa kita, Bu Husnul. Misalkan ucapan terima kasih atau yang lainnya, tingkatkan apa ada, misalkan ada yang kurang sesuai, kita bisa langsung komentar di sini. Komentarnya kita postkan. Nah, ketika kita menilai siswa selesai, jangan lupa juga kita mengirimkan ulang ke siswa kita atau menyerahkan ulang. Ini, return. Kita klik, kita serahkan ke siswa. Sudah, itu kalau satu siswa. Kemudian kita sudah menyerahkan, kita kembali sebagai guru. Nah, di sini sudah muncul di grade-nya karena di sini belum dinilai, belum mengirimkan, ya, belum mengirimkan, jadi belum dinilai. Yang sudah dinilai ini. Nah, bagaimana setelah siswa mengirimkan tugas, kemudian tugasnya yang sudah dinilai itu siswanya bisa melihat apa tidak, Bu Gusnul? Halo Bu Gusnul. Nah, setelah dinilai dan diserahkan ke siswa, siswanya bisa melihat ya Bu? Nggih, bisa nilainya yang oh, tugas saya dapat berapa, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini. Ini. Dan nilai ini ya. Nilai ini bersifat pribadi nggih, Bu? Iya. Nggih. Karena masuknya ke akun masing-masing siswa. Atau nanti Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya misalkan mengerjakan tugas selesai, 1 itu tadi jangan lupa diserahkan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita juga bisa melihat langsung nilai yang sudah kita berikan. Misalkan di mana? Di kelas 6 ini. Sebentar. Coba kita lihat. Ada apa belum? Ya, akan muncul. Nanti akan muncul. Ya. Itu jadi, kalau tugas itu sudah dikerjakan, Bu, itu kita langsung ke spreadsheet. Otomatis terekam spreadsheet dan itu bisa di print out nggih, Bu Endang nggih? Iya, betul sekali, Pak. Jadi itu tidak akan takut sudah untuk menjadi nilai. Iya, misalkan kita sewaktu-waktu dikasih untuk bukti fiksi ke pengawas, kita juga online juga ada, bukti fiksi print out juga ada ya Bu Endang itu ya? Iya, betul. Keren jadi, berarti. Di sini di sheet-nya sudah akan muncul misalkan grade. Seperti ini sudah dinilai, sudah muncul, nanti akan ada nilainya, kita tinggal print dan kita juga bisa
mendapatkan bukti fisiknya. Itu yang dimaksud Pak Widi ya sama Bu Kusnul. Iya. Jadi Oke. kita langsung bisa mencetak dari sheet hasil penilaian kita itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu merupakan langkah-langkah dari gabung ke kelas sampai kita mengerjakan tugas. Nah, di sini peran kita nanti, peran Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan, semuanya diharapkan juga segera bergabung ke kelas yang nanti sebentar lagi juga akan diberikan kode kelasnya. Kita mungkin tidak mengundang email ya Bu Kusnul karena pesertanya yang sangat luar biasa, tapi kita memberikan kode kelasnya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, bisakah Google Classroom ini dioperasikan di HP? Sangat bisa ya Bu Kusnul? Oke, betul sekali, bisa ditambahkan di HP kita. Iya, jadi untuk Google Classroom ini juga bisa dioperasikan di HP Bapak dan Ibu. Silahkan bisa menginstal atau mengunduh aplikasi Google Classroom-nya melalui Play Store. Begitu Bu Kusnul ya? Oke, jadi kalau nanti kita gunakan untuk siswa, kita gunakan untuk siswa yang siswa itu belum menggunakan laptop, bisa menggunakan HP untuk menyelesaikan tugas-tugas siswa. Tapi kalau untuk Bapak Ibu, saya percaya semuanya pasti menggunakan laptop. Iya. Ya, juga saya bisa menambahi Bu Endang untuk ini Google Classroom. Jika Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan kode kelas, jika kode itu langsung Bapak Ibu sudah download misalkan di HP atau sudah di laptop yang ada, jelas aplikasi sudah ada kalau laptop. Setiap Google nanti klik titik 9 itu akan muncul, masukkan kode aja langsung gabung. Ya itu. Yang di HP seperti itu. Jadi ada yang nanti tolong Bapak Ibu biar nanti tugas juga langsung gabung masuk kelas, gabung untuk masuk kelas untuk dicermati untuk kode kelasnya. Ya, mungkin Bu Kusnul ingin menampilkan kode kelasnya atau membagikan kode kelasnya. Bagaimana? Untuk kode kelas, ini Bu Endang, untuk kode kelas akan kita tampilkan di akhir slide setelah kami selesai, nanti akan ditampilkan untuk kode kelasnya. Oh iya, berarti atau bisa kita share nanti. Jadi supaya selesai dulu, nanti bisa kita tampilkan. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir, silakan bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya dari Pak Widi, dari Bu Endang, ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau segera gabung aja. Bapak Ibu segera gabung saja, sudah dinanti masing-masing trainer di kelasnya masing-masing. Iya. Jadi yang penting Bapak dan Ibu semuanya bisa bergabung, kemudian kita bisa belajar melalui classroom kita masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak dan Ibu semuanya. Dari Bu Kusnul, Pak Widi, kita tetap belajar, dan belajar. Kami serahkan ke moderator untuk selanjutnya, monggo Bu Kusnul. Terima kasih Pak Widi, terima kasih juga untuk Bu Endang. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Tolong screen saya untuk dinaikkan, Bu. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mau mempersiapkan diri mengajar menggunakan teknologi.
kita harus coba terlebih dahulu. Makanya dari beberapa tugas yang ada itu harus di screenshot sebagai bukti bahwa kita sudah mencobanya. Apa saja yang kita bisa coba itu adalah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sangat kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Bisa akan bermanfaat untuk siswa. Dan ketika kita mencobanya, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah. Kalau salah bisa di historinya, tadi sudah disampaikan Pak Widi, bisa dilihat historinya, tidak perlu khawatir. Kalau ada yang belajar terus kemudian salah, ada. Nah, bagaimana kalau kita masih ragu-ragu? Kita bisa bekerja sama dengan pengajar lain. Kita juga bisa menyampaikan dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan rekan satu sekolah kita, dengan rekan dari manapun bisa kita ajak untuk belajar. Dan juga yang paling penting adalah dipraktekkan. Kalau diomongkan saja tidak akan berhasil, harus dipraktekkan. Ya, Bapak Ibu? Nah, begitu. Nah, ini kalau kita mau belajar apa-apa itu harus praktek, ya. Dengan teknologi ini, teknologi ini tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional.